kelompok doa kita ini masih setia, walaupun kita punya kesibukan, kita sudah punya komitmen untuk Tuhan, kita bertemu untuk memuji muliakan nama Tuhan setiap bulan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, menaikkan puji syukur atas kebaikan kasih-Mu. Tuhan telah menaungi kami, memberkati kami, sehingga kami senantiasa berada dalam keadaan sehat. Ada satu pertanyaan yang saya renungkan, mengapa orang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Allah nasibnya sama di dunia ini? Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Shalom Pak Saudara, Bapak Mama semua. Shalom. Saya atau kita patut mengucap syukur kelompok doa kita ini masih setia, walaupun kita punya kesibukan, kita sudah punya komitmen untuk Tuhan, kita bertemu untuk memuji muliakan nama Tuhan setiap bulan. Jadwalnya itu diatur, tapi setiap bulan kita sekali untuk. Jadi saya juga bersyukur atas kesetiaan kita, kehadiran kita pada malam ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Untuk itu, mengawali akan kebaktian kita pada malam hari ini, kita awali dengan satu nyanyian yang dipimpin oleh Mam Betty. Kita sama-sama menyanyi untuk pembukaan kebaktian kita. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkau yang benar sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, datang juru selamat, berkatilah. ayat 3. Ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, menaikkan puji syukur atas kebaikan kasih-Mu. Tuhan telah menaungi kami, memberkati kami, sehingga kami senantiasa berada dalam keadaan sehat, beroleh kedamaian, ketenangan, dan ketentraman di dalam kesibukan kami. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kelompok doa kami ini, kami datang naikkan puji syukur atas kebaikan kasih Tuhan.
sepanjang 1 bulan yang lalu kami dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat yang tidak kurang satu apa. Bahkan banyak berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya di dalam naungan-Mu kami senantiasa beroleh kedamaian, damai sejahtera. Dan untuk itulah ya Tuhan, kami mau naikkan segala puji hormat bagi nama Tuhan. Dan syukur kami itu kami mau nyatakan di dalam pertemuan persekutuan kami ini dengan mempelajari akan firman Tuhan. Tuhan berkati akan hamba agar firman-Mu yang hamba sampaikan, Roh Suci boleh bekerja. Semua kami yang hadir pada malam ini mengerti arti firman Tuhan, sehingga kami boleh lakukan di dalam sisa kehidupan kami untuk senantiasa percaya, berserah dan berharap kepada Tuhan saja yang adalah Maha Kasih, Maha Murah dan Maha Pengampun. Segala puji hormat bagi Allah yang kami muliakan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan dengan judul aturan main antara Allah dan iblis. Aturan main antara Allah dan iblis. Mengapa saya memilih judulnya demikian? Karena ada satu perenungan yang saya pertanyakan dan juga banyak orang bertanyakan. Ada satu pertanyaan yang saya renungkan, mengapa orang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Allah nasibnya sama di dunia ini? Tetapi ada juga yang bertanya, mengapa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit, notabene adalah sudah menang, mengalahkan dosa dan maut, tetapi kok kita orang percaya masih hidup susah, menderita? Mengapa? Jawabannya ialah saya buat dalam judul aturan mainnya telah dibuat antara Allah dan manusia. Mari kita ikuti aturan mainnya apa itu. Sehingga kita sudah menjadi orang Kristen, tapi nasibnya sama juga dengan orang-orang yang tidak percaya. Bahkan juga ada yang memahami bahwa Yesus sudah datang menebus dosa dunia. Dia mati dan bangkit. Notabene dia harusnya sudah kalahkan iblis, tetapi kenapa kok kita masih hidup sengsara karena dosa? Nah, ada perbedaan orang-orang Kristen dan orang-orang tidak percaya di dalam dunia ini. Meskipun nasibnya sama, yaitu nanti menderita mati, tetapi ada perbedaan. Perbedaanlah orang percaya akan selamat pada waktu Yesus datang, orang-orang yang tidak percaya binasa. Karena itu sudah ada aturan main. Orang yang percaya selamat, orang yang tidak percaya binasa bersama iblis. Tapi saya tidak mau menjelaskan itu kan nanti ya panjang, tapi saya mau intinya kita sudah tahu aturan main itu sudah ada. Tetapi menjawab pertanyaan mengapa orang yang tidak percaya dan tidak yang percaya tapi nasibnya sama. Aturan mainnya itu pertama, ada batasan-batasan dan parameter yang terbuat antara Allah dan iblis. Itu mencakup wilayah kekuasaan. Yang kedua, objek yang disengketakan dan waktu, batasan waktu yang ditentukan. Itu 3 saja. Sekarang kita mulai dengan kekuasaan. Allah itu Allah yang maha kuasa, berkuasa dan berdaulat, tetapi ia tidak segera menghentikan kejahatan iblis. Karena manakala Yesus segera menghentikan, maka tuduhan iblis itu benar bahwa Allah itu diktator, Allah itu jahat dan tidak adil. Sehingga dibuat komitmen, musuh diberi kesempatan. Nah, batasan yang diberi musuh diberi kesempatan, batasan yang telah dibuat ialah Allah izinkan iblis berkuasa di dunia ini. Wilayahnya hanya di dunia ini. Bapak Esi tolong baca Lukas 4 ayat 5 dan 6. Supaya Alkitab, saya tidak mengarang ini berdasarkan Alkitab.
Lukas 4 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, Oh ya, di situ dan jawaban. aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ya, iblis mengklaim bahwa dia mendapat kuasa, diserahkan untuk menguasai wilayahnya itu hanya di dunia ini saja. Itu sudah dan Yesus tidak membantah itu. Itu artinya klaim iblis itu benar. Ya, entah dibuat di mana, tapi Alkitab mengatakan seperti itu. Iblis mengklaim bahwa dia penguasa dunia ini. Nah, batasan, jadi aturan main pertama, iblis diberi kuasa. Diberi kuasa, tetapi kuasanya itu terbatas. Ada batasan waktu. Dia terbatas. Dia contohnya di beberapa ayat ini contoh, tetapi pada kesimpulannya dia punya batasan waktu itu sampai dengan Yesus datang. Yesus akan datang mengakhiri kuasa iblis dengan yang saya pernah katakan itu. Itu Yesus datang, orang-orang percaya mati itu dibangkitkan, lalu orang-orang yang tidak percaya itu akan dibinasakan oleh. Itulah dia punya akhir. Dia pun kuasa akan berakhir di situ. Jadi dia menguasai dunia ini tapi akan berakhir manakala Yesus datang. Jadi dia tidak berkuasa, dan dia berkuasa itu karena diberikan. Dia ingat itu dia ciptaan, bukan pencipta. Allah itu tidak diberikan, itu melekat. Dia pencipta otomatis. Kita mau percaya tidak percaya dia tetap Allah. Tetapi kalau iblis tidak. Dia pun kuasa itu tidak sah. Itu karena hanya Allah serahkan untuk dia berkuasa sementara di dunia ini. Nah, di dalam kekuasaan itulah iblis diizinkan untuk menguasai beberapa objek, antara lain manusia. Manusia menjadi objek sengketa. Allah ingin manusia selamat, iblis tidak mau. Manusia binasa bersama dia. Nah, karena itu batasan itu telah dibuat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Om ayat tolong baca itu. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya, jadi intinya Allah membuat permusuhan antara iblis dengan manusia. Itu sih. Jadi kita ini adalah musuh iblis. Ya, mengapa manusia masih menderita? Karena kita ini adalah musuh. Allah yang mengadakan permusuhan antara engkau di sini siapa? Iblis dengan perempuan ini. Perempuan ini dalam makna teologinya adalah umat-umat Allah. Dan keturunannya di sini adalah kita. Kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa, tetapi makna teologis keturunannya adalah Yesus. Yesus lahir dari seorang keturunan Yahuda. Itu yang maksudnya. Jadi Yesus yang akan meremukkan kepala ular. Kepala ular ini maknanya adalah bahwa dia adalah penguasa. Dan juga dalam makna yang lain, dia di otak kepalanya itu ada otak kejahatan, sumber kejahatan. Ya, itu kalau meremukkan dalam arti sini dia hancurkan. Kalau remukan mati kan? Kalau kepala remukan mati tuh, bagaimana dokter? Betul tuh? Binasa. Itu setan akan
di kepalanya diremukan oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi iblis hanya diberi untuk menggigit tumit. Tumit tidak mati, hanya menderita sakit saja. Jadi kita menderita sakit. Iblis diberi kuasa untuk matuk tumit manusia. Tumit itu apa? Tumpuan berdiri. Dalam makna rohani, iman kita bertumpu, itu setan lumpuhkan supaya kita tergoda, kita berbuat dosa, melanggar firman Tuhan. Dia lumpuhkan iman kita. Itu maknanya begitu. Jadi menggigit tumit dalam arti harfiah benar. Ular, kenyataan ular gigit di tumit. Gigit di tumit. Tetapi makna rohaninya untuk melumpuhkan iman orang-orang percaya. Jadi setan hanya diberi kuasa dengan bermusuhan dengan manusia, tapi dia hanya bisa membuat manusia menderita. Nah, sebatas itu saja. Nah, itu kelanjutannya kita baca di Ayub 1 ayat 12. Dilanjut dengan ayat 2 ayat 6. Kita lihat itu. Ayub 1 ayat 12. ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Oh iya. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya, ini lanjut di Ayub 2 ayat 6. Ayub 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Nyawanya jangan, itu. Jadi iblis diberi kuasa untuk mematuk tumit, tetapi hanya sebatas tubuhnya, harta benda, kesehatannya, tetapi nyawanya tidak diizinkan untuk dia berkuasa, karena nyawa itu adalah milik Tuhan. Jadi iblis makanya di firman Tuhan, jangan takut kepada orang yang membunuh tubuh. Tetapi Tuhan tidak hanya membunuh tubuh, jiwa juga. Nah, setan hanya bisa membunuh tubuh, tapi jiwa tidak. Jadi dia dikasih kuasa, tapi dia hanya bisa buat orang menderita, sengsara sampai mati. Itu hanya dia pun kuasa terbatas di situ. Tapi untuk jiwa dia tidak bisa. Sebab jiwa itu atau nyawa itu menurut Alkitab itu adalah milik Tuhan. Sebab di dalam penciptaan tidak ada satu kuasa pun selain hanya Allah yang memberikan itu. Itulah menghembuskan napasnya ke lubang hidung manusia, baru terjadilah kehidupan. Nah, makanya dengan beberapa ayat ini sudah menjawab pertanyaan, mengapa orang percaya dan tidak percaya nasibnya sama. Karena untuk sementara iblis masih berkuasa di dunia ini, sehingga orang percaya tetap mengalami itu penderitaan, kesengsaraan, tidak bahagia dan sebagainya. Itu karena kita masih hidup di wilayah kekuasaan iblis. Iblis masih berkuasa. Bukan berarti iblis berkuasa maka sepenuhnya Yesus tidak ada punya kuasa dan sangat terbatas untuk mengintervensi itu. Ada. Dia mengintervensi itu ialah dengan tolong orang-orang yang percaya. Kalau orang sakit berdoa minta kesembuhan, Tuhan tolong. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan, dia berdoa minta Tuhan memberkati supaya dapat kerja. Itu intervensi Tuhan. Makanya mengapa kita sebagai orang-orang percaya perlu berdoa. Tuhan ada campur tangan secara langsung. Dia tidak melanggar aturan main antara Allah dan iblis, tetapi dia di dalam hukum ada pengacara, kuasa hukum yang itulah posisi Yesus begitu. Jadi setan akan menuduh, tetapi Yesus akan membela. Dia akan membela.
Kenapa orang ini dia begini, tapi karena Yesus yang akan membela. Yesus menjadi pembela untuk menyatakan bahwa orang ini harusnya dihukum tapi tidak. Jadi ada, walaupun iblis berkuasa di dunia ini, tapi campur tangan Allah secara eksekutif namanya. Ada contohnya. Kita lihat di cerita antara Abraham, Allah membuat satu perjanjian khusus antara Abraham. Dia disebut bapa orang percaya. Dia menjanjikan satu negeri, ia sekarang kerajaan Israel. Tapi kita tidak dijanjikan lagi kerajaan di dunia ini, melainkan kerajaan surga. Itu di Yohanes 4 ayat 1. Itu Yesus sudah bilang, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan setelah aku menyediakan, aku akan datang untuk menjemput kamu, membawa kamu ke tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Itu yang Yesus janjikan. Tuhan janjikan ialah kerajaan surga. Namun ingat, jangan membingungkan. Di kerajaan surga hanya 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, kerajaan surga itu turun ke dunia ini, di dunia yang baru dan langit yang baru. Itu ibu kotanya di Yerusalem. Nah itu, jadi harus bedakan. Ada orang yang bilang, kalau ada dunia baru, langit yang baru, tapi ada kerajaan surga. Kerajaan surga itu hanya 1000 tahun, bukan menurut Wahyu itu jelas. Kemudian di Yesaya itu, langit yang baru, bumi yang baru. Itu setelah iblis dan dunia ini dilenyapkan dulu, baru ada bumi baru. Nah itulah yang mungkin ayat-ayat ini sudah bisa menjawab mengapa orang percaya dan orang tidak percaya nasib sama di dunia ini. Karena kita masih berada di dalam dunia yang adalah wilayah kekuasaan iblis, yang Tuhan belum akhirinya manakala Yesus datang. Nah, yang berikut ialah tindakan Yesus untuk menolong orang-orang percaya, ialah ia datang melalui kematian dan kebangkitannya di salib. Karena itu dia datang untuk apa? Mama Betty tolong baca 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Intinya untuk inilah maksudnya apa? Untuk menolong orang-orang yang ini menjadi korban karena perbuatan iblis, ialah apa? Membinasakan perbuatan-perbuatan jahat dari iblis itu. Untuk lihat Yesus menyatakan dirinya dengan bagaimana? Ialah datang sebagai juru selamat, berinkarnasi menjadi manusia. Dia mati tanpa ada cacat celah, tapi dia mati bagi dosa-dosa orang percaya. Dosa isi dunia, tapi situ hanya untuk orang percaya. Dia tidak mati untuk orang yang tidak percaya. Nah, disitulah dia menyatakan itu, dia membimbing. Jadi dia hanya sudah datang, dia mati dan bangkit, itu sudah awal dari kemenangan iblis. Setan kala Yesus menang, tetapi belum berakhir. Karena akan masih satu tahapan lagi namanya penghakiman. Nah, di situ dulu baru setan dihakimi dulu, baru dihukum. Ya, ini orang hukum tahu itu. Masa ada orang dihukum tanpa melalui pengadilan langsung? Tidak bisa begitu. Jadi setan dan pengikutnya akan dibinasakan melalui satu penghakiman itu. Tapi Yesus datang ini hanya untuk membinasakan perbuatan-perbuatan jahat iblis. Jadi itu pertanyaan tadi bilang,
Kau Yesus sudah mati bangkit, itu sudah menang. Iblis kalah kok masih ada dosa, masih ada orang. Yesus datang hanya sebatas dia belum, karena sudah ada aturan main, kesepakatannya itu setelah dibuat. Itu berdasarkan Kejadian 3 ayat 15, ia akan meremukkan kepalamu, yaitu menghancurkan, membinasakan kuasa iblis dan kerajaan iblis. Mungkin itulah saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin juga diberikan kesempatan ada yang mau menambahkan atau bertanya, supaya karena dalam konteks pertanyaan mengapa kita sudah jadi orang Kristen tapi masih susah, menderita, sengsara, mungkin cita-cita juga gagal, mungkin harapan-harapan belum terkabul. Itu Henry yang tanya. Atau pengkhotbah itu bisa diartikan dengan takdir kosong dan yang beda. Allah tidak mentakdirkan keselamatan dan kematian. Kalau umpama dia takdirkan, tidak ada dosa. Iblis tidak bisa datang goda Hawa dan Adam lagi. Manusia yang diberikan kebebasan memilih. Allah tidak mau membuat kehendaknya dengan terpaksa. Kita datang berbakti Jumlah Utama karena ketulusan, keikhlasan, bukan keterpaksaan. Jadi mengasihi bukan karena dengan keterpaksaan atau takut, ancaman. Tapi karena mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan, sehingga kita membuat pilihan. Karena Tuhan sudah membuat, kalau engkau begini, maka jika engkau makan, maka engkau mati. Dan jika engkau tidak makan, engkau tetap selamat. Begitu. Itu di Kejadian berapa itu. Allah membuat pilihan buat. Jadi ya, kita mau bahagia, tidak bahagia, senang atau susah, itu ditentukan oleh kita, bukan takdir. Jadi Mam Betty tidak melahirkan Henry ditakdirkan sebagai orang apa begitu, tidak. Itu kita sendiri yang dibuat itu oleh Bapa dan Mama, dibentuk karakter itu oleh Bapa dan Mama berdasarkan firman Tuhan. Kalau Henry menurut, maka Henry, karena firman Tuhan adalah hormatilah orang tuamu supaya engkau umur panjang di negeri di mana engkau. Nah, ingat, semua perintah Tuhan itu adalah baik untuk kehidupan ini, baik untuk hidup yang sementara di dunia dan hidup yang semua perintah itu, termasuk perintah beranak cucu. Ada maksud Tuhan kenapa perintah beranak cucu. Ada maksud Tuhan kenapa mesti bekerja. Semua itu tujuannya adalah untuk bentuk lain. Kalau saya maknai, perintah Tuhan ada bentuk lain dari pemeliharaan Tuhan supaya kita tetap hidup. Baik untuk hidup yang sementara maupun untuk hidup yang kekal. Ini hidup yang kekal itu hanya terdapat di firman Tuhan. Kalau hidup yang sementara ialah melalui pengetahuan yang Tuhan berikan melalui akal budi, logika kita itu. Kalau keselamatan hanya ada di dalam firman Tuhan, sedangkan keselamatan untuk sementara itu ialah ada di dalam pengetahuan kita, logika kita, itu saja. Nah, kalau hal buruk tetap terjadi, harusnya Tuhan kan tolong. Itu akal pikir walaupun salah pilih. Iya. Kok tetap terjadi. Ya, itu aturan main tadi. Setelah Adam dan Hawa melanggar, maka aturan mainnya begitu. Tuhan membuat permusuhan antara Allah dan manusia. Itu jelas kejadiannya. Yang kedua, Adam akan hidup sengsara dengan bekerja. Tadinya dunia ini belum tumbuh duri dan unak, setelah jatuh dalam dosa baru tumbuh duri dan unak, sehingga Adam bekerja susah payah baru dengan dalam pertanian itu dengan susah payah. Kalau dulu tidak perlu bersihkan kebun lagi, tinggal tanam-tanam sebelum jatuh dalam dosa. Tapi itu terakhir setelah dia sudah dosa, Tuhan selamatkan dia. Iya, Tuhan selamatkan dia. Itu betul pertengahannya juga. Tuhan selamatkan ialah dia janjikan.
Itu kali ini, tapi ini sedikit dulu. Tuhan sudah buat itu sebelum dunia ini jadi. Di Efesus 4 ayat 6. Yesus sudah ada sebelum dunia ini. Dia sudah tentukan sebagai juru selamat. Karena sudah ada dosa di surga. Iblis merontak terhadap Allah. Sehingga sudah diprediksi kalau di bumi ini setan masuk ke dunia. Maka Yesus ada solusinya, ialah Yesus sebagai juru selamat untuk menebus orang berdosa. Itu pertanyaannya ini jawab. Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan di jelas Yohanes 1 pada mulanya firman, kemudian di ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Apa itu firman? Firman ialah pikiran, akal budi, logika. Itu adalah pribadi yang lain dari kealahan, namanya yang kemudian disebut dengan anak itu. Firman telah menjadi manusia. Allah tidak menjadi manusia, ingat. Jadi pribadi yang namanya firman itu adalah pikiran, akal budi, itu yang berubah wujud menjadi manusia supaya bisa berkomunikasi. Kalau Allah tidak bisa, sebab Allah itu Maha Kudus. Kalau dia datang langsung, manusia langsung bagaikan itu panasnya seperti apa, itu kekudusannya luar biasa. Nah, sehingga manusia tidak sanggup. Begitu Musa mau ketemu Tuhan saja sudah dibuat basah, tidak boleh langgar mati karena kekudusan. Jadi kita sekarang karena bersyukur Yesus menjadi perantara kita antara Allah dan Bapa. Nah, dia adalah tirai yang digambarkan di dalam Ka'bah. Nah, itu hanya imam besar saja yang memasuki ruang Maha Kudus. Tidak bisa kalau ada hanya imam besar, yaitu Yesus saja yang bisa. Jadi Yesus menjadi. Jadi tidak sekarang tidak ada tirai pemisah antara ruang suci dan Maha Suci lagi. Kita langsung kepada Allah melalui Yesus. Kita bersyukur di situ. Kalau pama itu masih diterapkan oleh ritual orang Israel, kita semua mati binasa, tidak sanggup menghadap hadirat Tuhan yang Maha Suci itu. Pendeta-pendeta juga biar kami pendeta juga, karena kita sifat alamiah dosa kita itu. Tapi itu Yesus sudah mengambil alih itu, menyediakan kita, dia menjadi perantara. Maka kita langsung berdoa. Kenapa di dalam doa? Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sebab dia yang jadi perantara. Dia adalah tirai yang sudah disediakan waktu dia mati di salib. Tirai yang di Ka'bah itu terobek dari atas ke bawah, itu sudah tidak ada lagi. Itu sedikit teologinya yang ini yang tahu bisa jelaskan begitu. Memang tahu bukan pendeta, tapi tahu juga cukup mendalam. Bagaimana ya bisa terjawab ini? Ya, ujungnya kita orang berdosa, tetapi jangan takut. Yesus sudah menjadi penebus kita. Ialah dia mati mengalahkan dosa dan maut. Dia bangkit mengalahkan setan. Dia bangkit menjadi satu jaminan bahwa kita orang berdosa akan mati, tetapi kita akan bangkit seperti dia juga. Dan itu ada jelas pada waktu Tok Supernahot sini. Pada waktu Yesus datang, orang-orang mati yang percaya akan bangkit lebih dahulu. Itu. Jadi kita percaya karena ada Yesus sudah bangkit dan kita juga akan bangkit. Itu jaminan. Jadi berdosanya kita bagaimanapun, Allah itu Maha Kasih, Maha Murah, Maha Pengampun. Dosamu seperti darah, tetapi akan dia sucikan seperti kermisi, putih seperti salju. Jadi ada jaminan kalau kita percaya. Nah, hanya saja kita untuk sementara tadi kita masih berada di dalam wilayah kekuasaan iblis, makanya otomatis dia mengendalikan. Tapi kalau kita tidak percaya dengan dia, sudah ada jaminan. Walaupun dia berkuasa, tapi kasih hanya sebatas tubuh saja. Jiwa tidak. Jiwa itulah yang bekerja di dalam iman kita, kerohanian kita. Itu namanya. Nah, iman itu bekerja di luar logika manusia. Iman bekerja melampaui akal manusia. Orang ateis terpercaya tidak karena dia berdasarkan logika, tidak bisa buktikan secara ilmiah. Iman tidak melihat itu. Karena itu Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya.
Tetapi bagi saya percaya karena dari pertanyaannya begini, siapa yang ciptakan alam? Tentu ada yang ciptakan. Kemudian secara bukti Yesus datang bukan diam-diam. Dia lahir, Herodes suruh buat sensus kalau anak-anak laki-laki yang itu sejarah mencatat di sana. Kemudian Yesus disalibkan, diadili oleh pemerintahan Romawi. Herodes, Pilatus, Imam Kayafas, tentara-tentara saksi hidup. Itu sejarah pemerintahan. Yesus benar lagi. Orang Islam tidak percaya bahwa dia diserupakan. Itu bukti sejarah. Maka itu Dr. Nurseno bilang, tanpa belajar kitab, belajar sejarah juga, percaya adanya Allah, adanya Yesus. Orang ateis percaya karena belajar sejarah. Oh, ternyata benar. Orang ateis yang tadinya hanya bertumpu pada logikanya bahwa Tuhan tidak ada. Karena tidak bisa buktikan secara ilmiah. Tetapi dia belajar, karena dia bertolak dari, dia belajar dari sejarah, benar. Alkitab bilang itu ada. Itu. Makanya toh hanya mau mendorong kita sebagai apapun, sekecil apapun yang kita buat pada malam ini sebagai orang-orang percaya, sekecil apapun, kita sudah buat kasih waktu sedikit untuk memuja, akan tercatat di surga dan upahnya besar di surga. Yesus memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran. Dosa-dosa kita dia tidak ingat lagi. Dosamu 1000, hanya 1 menit kita buat satu pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Seperti orang yang disalib bersama Tuhan Yesus, orang 2 penjahat. Yang satu dia bilang Tuhan, dia akui bahwa Tuhan Yesus. Tuhan dia bilang, ingatlah, Tuhan bilang tidak perlu dia waktu sekarang ini, saat ini juga aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Itu Alkitab bukan mendongeng. Itu disaksikan, dia kata-kata itu dia katakan itu disaksikan oleh orang-orang yang waktu dia disalib. Murid-murid Tuhan Yesus lari, tapi tentara-tentara Roma, orang-orang menyalibkan, mendengar kata ini. Sehingga tentara Roma pun mengakui benar, sungguh benar dia adalah. Tentara-tentara Roma itu penyembah berhala. Tetapi begitu Yesus mau menjelang mati, matahari gelap selama berapa jam. Dari jam 12 sampai jam 3 sore. Kesaksian alam. Sehingga mereka langsung mengakui bahwa sungguh kalau baca ada di Alkitab. Sungguh benar dia adalah anak Allah. Jadi kita bersyukur menjadi orang yang walaupun kita pengetahuan kita sungguh sangat terbatas, tetap saya kira dengan melalui personal kita akan belajar supaya menguatkan iman percaya bahwa kita tidak iman kita tidak sia-sia menjadi orang Kristen seperti saya orang berdosa bagaimana? Ada jaminan orang berdosa Tuhan ampuni kalau dia mengakui dosa-dosanya. Tuhan itu adalah adil dan setia jikalau kita mengakui dosa-dosa kita. Dia adil dan setia. Jadi dia tidak ingat lu dosa ini beta, lu pernah bikin beta kecewa begini soalnya bisa. Tidak. Kita begitu mengaku langsung juga dosa saat itu dihapuskan. Nah, itu. Jadi tidak sia-sia menjadi orang Kristen. Baik, syukur. Saya senang dengan Hendy bertanya mengenai ini. Ya, dan Hendy bagaimana? Terjawab atau tidak? Baik, amin. Mari aminkan firman Tuhan dan berdoa syafaat untuk beberapa saudara yang berulang tahun dan tentu kita semua untuk kelangsungan hidup, sisa hidup kita di waktu-waktu yang akan datang adalah merupakan satu rahasia yang kita tidak tahu. Tetapi kita seperti firman Tuhan saja yang baru kita dengar, kita yakin Tuhan tahu masa depan kita. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Ia adalah firman yang telah menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa dari orang yang percaya.
Kiranya Tuhan mendengar akan perbincangan kami di dalam firman Tuhan yang hamba sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan sendirilah menuliskannya di hati kami, supaya kami mengerti dan kami tidak lupa. Sehingga dengan demikian kami ingat, terus ingat, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu boleh menguatkan iman percaya kami, bahwa di dalam naungan-Mu, Ya adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Iman kami tidak menjadi satu sia-sia, melainkan menjadi satu harapan yang teguh bagi kami. Karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Engkau yang telah mati dan bangkit. Menjadi satu jaminan bagi iman percaya kami, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Engkau juga adalah pencipta halik alam semesta. Engkau Allah pencipta yang punya kuasa dan berdaulat. Engkau yang punya kuasa untuk memberi kehidupan, baik untuk kehidupan sementara dan kehidupan kekal dengan cuma-cuma. Karena itulah Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan menolong kami, seperti yang kami percakapkan dalam judul Mengapa Manusia yang Percaya dan yang tidak percaya nasibnya sama di dunia ini. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang hamba sampaikan akan menolong kami, karena ada perbedaan antara orang-orang yang percaya dan tidak percaya. Untuk sementara nasib sama di dunia ini, tetapi ada perbedaan manakala Tuhan Yesus datang. Orang-orang percaya saja yang dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Dan biarlah itu akan terus menjadi satu falsafah hidup bagi kami yang mendengarkan firman. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Oh Tuhan Yesus, kami mau datang berserah dan menyerahkan kehidupan kami yang sisa ke dalam naungan-Mu, agar Engkau memberkati kami dengan hikmat, supaya dengan hikmat itu kami mengerti arti hidup ini dan tujuan hidup ini, dan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan di dalam kelangsungan hidup kami, Tuhan memberkati setiap kami, supaya kami senantiasa menjadi orang bijaksana, yang senantiasa membuat pilihan-pilihan hidup itu hanya untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan menyatakannya di dalam perbuatan-perbuatan kami, tutur kata kami yang memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati akan hubungan persaudaraan kekeluargaan kami, di dalam persekutuan kami, di dalam kelompok doa Batilangai, supaya kami menjadi satu, sama seperti menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dengan demikian ya Tuhan, kami akan saling mengasihi satu sama lain. Sebab anggota tubuh yang satu tidak bisa dapat menyakiti anggota tubuh yang lain. Biarlah itu juga menjadi pemahaman di dalam persekutuan doa dari kelompok kami ini. Kiri itulah yang menjadi tujuan hidup kami dan harapan hidup kami di dalam persekutuan kami sebagai saudara bersaudara. Kiranya Tuhan juga memberkati akan setiap kami di dalam usaha pekerjaan kami, aktivitas apapun yang kami perbuat, supaya semuanya itu tidak menjadi sia-sia, melainkan menjadi satu berkat yang menguatkan iman percaya kami juga, bahwa di dalam Tuhan ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang Tuhan anugerahkan mereka usia, pertambahan usia. Mama Hilon, Fania, Bapak Mau, dan Reno pada tanggal 10 yang datang. Meskipun belum tiba waktunya, kami percaya Tuhan memelihara kami, sehingga di dalam kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan, kami akan syukuri walaupun yang sudah lewat dan yang akan dijalani nanti.
Semuanya itu kami mau syukuri karena kesempatan hidup itu hanya berasal dari Tuhan. Kami tidak dapat membalas akan kebaikan Tuhan dengan cara apapun. Sebab Tuhan memberi itu dengan cuma-cuma. Kami juga tidak bisa dapat memperolehnya dengan usaha kami. Karena itu hanyalah segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan atas anugerah-Mu buat kesempatan hidup bagi setiap anak-Mu yang telah bertambah usia. Tuhan memberkati sisa hidup mereka di waktu akan datang, di dalam pekerjaan mereka, cita-cita masa depan mereka, agar cita-cita masa depan mereka tidak hanya sebatas di dunia ini juga, tetapi juga mereka harus memiliki cita-cita masa depan di kerajaan surga. Bahkan kami semua juga agar memiliki tujuan hidup yang sama. Bapa di surga, berkatilah juga akan Bapak Ese, Mama Betty, Reno dan Henry, juga Peter yang tidak bersama kami. Tuhan berkati keluarga ini yang sudah menyediakan tempat dan waktu untuk kami boleh berbakti, muji, melakukan nama Tuhan. Bahkan kami semua bersaudara-saudara yang telah menyisihkan waktu dari kesibukan kami untuk kami boleh bertemu satu sama lain di dalam mendengarkan firman Tuhan, untuk saling menguatkan satu sama lain. Bahkan di dalam kehidupan bersosial kami boleh dapat mendekatkan diri satu sama lain. Kiranya Tuhan memberkati juga akan kelangsungan daripada kelompok doa Batilamai, agar saudara-saudara yang sudah bergabung tetap setia, dan yang belum, biarlah mereka Roh Suci boleh bekerja. Mereka punya kerinduan juga untuk tujuan yang sama, ialah untuk memuliakan Tuhan, dan kami saling mengasihi, saling tolong mendoakan, supaya dengan demikian di dalam sisa hidup kami ini, apa yang dirancangkan Tuhan kami boleh wujudkan di dalam kehidupan bersosial kami, yaitu damai sejahtera. Kami menyerahkan akan rencana-rencana kami di dalam menempuh hidup kami. Reno juga akan berangkat besok. Tuhan berkati hamba-Mu di dalam rencana ini. Biarlah di dalam naungan-Mu ia selalu berharap, karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga yang memelihara. Oh Tuhan Bapa di surga, sempurnakanlah doa hamba-Mu ini. Dengarlah dan kasihanilah kami orang berdosa, supaya doa-doa kami ini disucikan, dikuduskan, dan biarlah Tuhan Yesuslah yang menaikkannya dari mezbah kehidupan-Mu, sehingga ibadah kami pada petang hari ini akan naik ke hadirat takhta rahmat Bapa, bagaikan asap dupa yang berbau harum dan berkenan di hadirat Allah. Segala puji hormat bagi Allah yang kami muliakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menutup kebaktian kita dengan menyanyi satu lagu lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang ku beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, baik. Tuhan Yesus, kami telah berbakti, memuji melakukan nama. Karena itu kami datang serahkan kembali ke dalam naungan kasih-Mu, agar Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada hari ini.
Kami boleh pulang dengan sukacita damai sejahtera karena firman-Mu telah menguatkan kami. Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam kami akan berpisah satu sama lain. Kami boleh tiba di rumah kami dengan segala selamat. Dan untuk menandai persekutuan kami ini, Bapak Yesus Mama Betty bersama anak-anak telah menyediakan makanan bagi masing-masing kami. Firman-Mu bagaikan roti hidup. Sekarang makanan jasmani yang akan kami cicipi juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani kami. Tuhan berkati agar boleh memberi kesehatan kekuatan bagi tubuh kami. Kami pakai itu untuk juga kelangsungan hidup kami sambil bersyukur memuji-muji akan nama Tuhan. Karena Engkaulah yang menyediakan berkat-berkat itu melalui kedua hamba-Mu bersama anak-anak di tempat ini. Segala puji hormat kami persembahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.